Tak tahu nih meteng-meteng. Kalau pulau lah lebih gue. Perkiraan itu. Iya, ageng. Kali 400. Berarti 35 loh. Gampang ya wis. Gampang ngitungnya. Gampang ngitungnya. Lahan utara Melingan biasanya kan ngeten hitam-hitam ngeten iki. Ini dulu saya Kan butuh dicoba, agak takut nah, karena kan lahannya aneh gitu loh. Nggih. Kalau kering itu kering banget, kalau basah becer. Nggih. Waktu tanam kan kecek sendiri. Nggih. Waktu tanam itu. Ternyata di ini hasilnya Pak bagus ini. Jadi nggak ada masalah. Nek lahan kidul kan rada pasir ngoten Pak Lemah nggih rada. Cuman kalau pasir itu butuh air terus. Oh ngoten nggih. Oh malah saya ngeten iki nggih. Malah saya ngeten iki. Pasir gampang Pasir kering. itu 1 minggu udah kekeringan Pak. Pisangnya udah kurus. Apalagi pisang ini per batang butuh air 10 liter tiap hari. Kalau ada anaknya berarti 15 liter setiap hari. Kebutuhan airnya. Sebetulnya tanah yang paling bagus sih tanah yang kayak apa Pak? Ini Pisang. kering tapi basah. Nggih. Tapi bawahnya basah, mboten tandus maksudnya. Tapi tanah tandus itu juga bisa diperbaiki Pak. Dicaburin sama granul. Pokoknya tanah-tanah yang nggak sehat, misalkan ditanami padi kurus, ditanami tebu kurus, ditanami tembakau juga nggak bagus. Itu ibarat orang itu tanahnya sakit ya Pak. Itu ditaburi granul sama garam brosok itu yang buahnya. Kaliumnya kan tinggi garam itu Pak. Yes, nanti pH tanahnya itu Pak saat diukur tinggi, ini bagus Pak pH tanahnya. Di sini tadi saya ukur 6,9. Pak bagus Pak 7. pH tanahnya 7 bagus. Padahal di daerah Jawar Belandong kan saya kemarin ke sana. Kok Jawar Belandong? Sambi Kerep. Jawar Belandong kan punyanya Mas Roso. Di Sambi Kerep itu pH-nya cuma 4,5. Akhirnya saya bantu untuk tanaman pisangnya itu organik tanpa tergantung pupuk kimia. Oke. Siap. Duwe pabrik dhewe. Pupuk kimia mahal soalnya Pak. Masuk. Dan hasilnya sama Pak. Banjarannya Pak Lurah ini. Nggak boleh tergantung sama urea sama kayak gitu, nggak boleh. Cukup pakai pupuk kandang mawon Pak. Ini pupuk kandangnya banyak loh. Ini Mas Samsul nggak cerita bang rahasianya. Ini dipupuk pakai pupuk kandang ini. Semerap pulau kan tangganan. Banyak nih. Dari jarak tanam itu ketemunya baru 2021 Pak. Yang paling ideal itu 2 meter kali 1,5. Itu pisangnya pasti bagus. Yang jarak 3 kali 3 jelek, rusak. Jarak 3 kali 2,5 juga jelek. Jarak 2 kali 2,5 juga jelek. Ketemunya di jarak 1,5 kali 2. Itu pisangnya glowing Pak. Kemungkinan gini, daunnya kan tumpuan Pak. Jadi serangganya ketipu, nggak tahu kalau ada buahnya. Kemungkinan gitu. Kemungkinan dari situ. Setelah melalui uji coba. Terus nggak karu-karuan Pak, iya. Terus kita juga bimbingan ke petani nggak tergantung pupuk beli di toko, malah saya larang, harus bikin sendiri. Bikin baceman telur sama micin itu sudah bagus. Baceman telur napa, Pak? Telur dibacem sama micin, difermentasi. Itu bagus Pak. Untuk tanah juga bagus, untuk semprotan daun juga bagus. Sama nanti dari jauh gitu melihat, gedang kurek so hijau. Hijaunya itu hijau tua gitu loh Pak. Bukan hijau pucat gitu. Oh, selain disemprotkan daun juga ke tanah, ke tanah juga bisa. Pangkal-pangkalnya Pak. Tanah itu waktu tanam, waktu karantina lahan. Kan digali dulu 40 kali 40 kedalaman 40, terus ditaburi kapur dolomit sama garam, terus dikarantina kurang lebih minimal Pak 2 minggu. 2 minggu. Bentar nemlin. Setelah itu tanah galian diaduk sama pupuk dasar. Pupuk dasar itu bisa ayam, kambing, sapi, nggak boleh pakai pupuk kimia gitu Pak. Pak organik sakit. Yang organik boleh. Boleh itu kan sapi Pak itu. Nggih. Sudah fermentasi boleh Pak. Tapi larang ya Pak, sak karung 3,5.
apa nanti kalau panen semua terus nggak laku. Nggak laku. Salah pisang kapendis nggak bisa banjir Pak. Yang panen 4 bulan sekali. Oh nggih, Ini dapat banjir. bulan sekali. Ini habis nanti Pak, ya 4 bulan lagi saya baru ke sini. Jadi nggak bisa pisang kapendis banjir itu. Terus itu dari pabrik Pak, kuotanya per desa itu 25 hektar Per desa. per desa, jadi nggak usah khawatir Pak. Pasti diambil Pak. Terus saya kan ngeten bareng kan sing kondang panen gak sing jebek kan ngoten. Nah, Ada itu, sing Pak. ngoten kan ngoten. Itu banyak pertanyaan kayak gitu Pak. Tapi faktanya di lapangan saya setiap minggu itu kesulitan cari buah Pak. Padahal petani saya itu ada 62 petani. Tapi untuk mendapatkan 5 ton dalam 1 minggu itu sulit banget Pak. Belum mencapai Pak. Iya, belum mencapai, masih kurang. Karena per desa itu nilainya belum ada yang 2 hektar, Nggih. masih di bawah. Mungkin kalau rata-rata per desa 5 hektar tanamannya itu bisa Pak. Rutin setiap minggu 5 ton bisa. Saya selain ke pabrik ini juga kirim ke catering Surabaya. Oh nggih. Berarti niki anu Pak, lokasi lahan sampean ten Jombang tepun di mawon. Kalau di Jombang hampir semua desa. ada. Jombang. Nggih. Kalau gudang sama kantornya di Jalan Simo. Jombang juga. Jalan Simo. Nggih. Pak, gudang saya sendiri. Ini kan di packing langsung dikumpulkan di gudang dulu. Nanti di gudang di packing dipindah ke truk. Kan ini nggak boleh nginep Pak. Jadi malam ini harus berangkat. Berangkat ke Berangkat ke tadi kirim ke pabrik. pabriknya. Kalau pabriknya di Paciran. Tapi kalau cateringnya di Surabaya. Catering 2 ton per minggu. Per minggu. Kalau Jadi kebutuhannya sama pabrik kurang lebih 7. Itu rutin setiap minggu. Nggih. Lamongan lari kan biasanya niku Pak Salahuddin niku terus ya kan. Niku kan ada Pak Itu yang punya bosnya Salahuddin. itu. Pak Salahuddin Yang punya niku pabriknya. yang punya pabrik niku nggih. Nggih. Kita setornya ke sana. Jasmine Banana. Iki apa? Kados lho.